Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yustari. Saya dari kelas B Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201855. Di sini saya akan menjelaskan wafatnya Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan di mana detik-detik wafatnya Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin yang merupakan perpisahan antara ruh dan raganya. Kematian akan mengantarkan manusia ke kehidupan yang abadi. Kematian juga akan memusnahkan segala nikmat yang manusia peroleh di dunia ini. Lalu hidup kita di dunia begitu akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal baik ataupun buruk. Selama hidup di dunia, kematian menjadi sebuah peristiwa yang akan pasti terjadi pada setiap manusia siapapun itu dan tanpa terkecuali. Semua makhluk bernyawa ciptaan Allah seperti manusia, jin, hewan, dan juga setan akan mengalami kematian. Seperti yang terdapat di dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu kembali. Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Nah, surat tersebut memberi pemahaman kepada kita semua akan ruh dan raganya terpisah walaupun waktunya tidak tentu dan di mana, kapan, bagaimana kematian itu akan terjadi. Semua itu menjadi rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati, bagaimana kita mati, lalu seperti apa kita mati, apakah amal kita sudah baik, apakah amal kita yang dibawa sudah banyak. Nah, mengingat wafatnya Rasulullah SAW, beliau meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun, lebih 4 hari. Nah, kisah Nabi Muhammad saat sakaratul maut. Jibril takut memandang wajah Rasulullah SAW. Kenapa kok takut memandang wajah Rasulullah SAW? Nah, sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW sempat sakit. Tubuh Nabi Muhammad mulai sakit setelah beliau pulang dari ibadah haji untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Nah, setelah naik haji, Nabi Muhammad menyampaikan pidato yang dikenal sebagai khutbah perpisahan atau yang disebut khutbah terakhir Rasulullah SAW, menyampaikan pesan kepada para umat dan para sahabatnya yang bertempat di Gunung Arafah, timur Mekah. Nah, lalu lewat pidato itu Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu. Nah, tak lama setelah pulang haji, Nabi Muhammad mulai sakit parah. Ia mengalami demam sangat tinggi, lalu kepalanya sangat sakit. Lalu pada saat sakaratul maut, malaikat Jibril tak berani memandang wajahnya, hingga akhirnya malaikat maut datang di hari Senin saat pagi hari untuk mencabut nyawa Rasulullah SAW. Nah, dikisahkan bahwa Rasulullah merasakan kesakitan saat sakaratul maut. Bahkan malaikat Jibril pun yang berada di sampingnya tak mampu melihat wajah Rasulullah SAW yang sedang kesakitan sakaratul maut itu. Dan ketika rohnya sampai di pusat perut, Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Lalu mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Lalu Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya sakaratul maut?" Nah, akhirnya roh Rasulullah SAW terpisah dari tubuhnya. Nah, kita mengambil dari pelajaran wafatnya atau sakaratul mautnya Rasulullah
Rasulullah pun juga masih merasakan kesakitan. Rasulullah itu adalah kekasih Allah yang Allah cintai, masih merasakan kesakitan. Bagaimanakah dengan umatnya? Apakah kita lebih sakit dibanding Rasulullah? Tapi Rasulullah itu berdoa ya gitu kepada Jibril, jangan 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 ambil rasa sakit ini kepada umat-umatku, jangan tanamkan rasa sakit syakaratul maut ini kepada umat-umatku. Saking sakitnya Rasulullah pun juga berkata seperti itu gitu ya. Apalagi nanti kita saat syakaratul maut, ya mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Mudah-mudahan amal kita di dunia itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan syakaratul maut para sahabat atau khulafaur rasyidin? Nah, kita bahas selanjutnya. Nah, lalu bagaimana wafatnya para khulafaur rasyidin? Nah, tentunya pasti akan berbeda-beda bagaimana akhir kematiannya, akhir wafatnya, syakaratul mautnya kayak gimana, pasti akan berbeda-beda, tidak akan yang sama. Lalu bagaimana kisah wafatnya Khalifah Abu Bakar Rashidi? Dan beliau wafat pada usia 63 tahun, persis seperti Rasulullah SAW. Allah lalu mengumpulkan jasad mereka dalam satu tanah, yaitu berdekatan. Jadi jasad makam Rasulullah dan makam Abu Bakar itu didekatkan gitu, samping Rasulullah SAW, mengumpulkan mereka dalam kehidupan sebelum wafat. Nah, jadi sebelum wafat kan di dunia ya selalu bersamaan gitu, selalu bersama-sama di dunianya. Jadi kalau kita tuh bisa disebut dengan apa ya, sahabat sampai surga gitu ya. Lalu beliau berwasiat, Abu Bakar berwasiat agar 1/5 dari hartanya disedekahkan, seraya berkata, aku akan menyedekahkan hartaku sejumlah yang Allah ambil dari fa'i kaum muslimin. Nah, jadi Abu Bakar itu adalah ahli seorang sedekah, dimana hartanya itu selalu disedekahkan gitu kepada sebagian dari fa'i kaum muslimin. Nah, dalam kitab Al-Bidayah wal Hinayah mengatakan bahwa penyebab Abu Bakar jatuh sakit dan wafatnya adalah karena keracunan makanan. Abu Bakar dan Al-Haris itu seorang dokter yang masyhur pernah memakan zaliyah. Zaliyah itu adalah daging yang lewat dalam satu hari lalu dicampur dengan tepung yang sudah dimasak, yang dihadiahkan kepada Abu Bakar Rashidi. Lalu setelah memakan daging itu, Al-Haris berkata kepada Abu Bakar, angkatlah tanganmu wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah daging ini tuh beracun. Maka Abu Bakar segera mengangkat tangannya. Sejak itu keduanya selalu merasakan sakit hingga akhirnya keduanya pun wafat. Lalu ketika sedang menghadapi syakaratul maut, Aisyah membacakan syair, sesungguhnya tidak guna kekayaan bagi seseorang ketika dada sempit dan susah bernapas. Mendengar itu, Abu Bakar memandang Aisyah seolah-olah marah dan berkata kepada Aisyah, jangan berkata demikian wahai Ummul Mukminin, tapi katakanlah, dan datanglah syakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Abu Bakar dimakamkan. Lalu setelah itu kan Abu Bakar meninggal, lalu dimakamkan bersama berdekatan dengan makam Nabi Muhammad SAW dalam kamar Aisyah radhiyallahu dan disolati oleh Umar bin Khattab. Lalu ada kisah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat pada hari kematiannya. Ia menyadari bahwa kondisinya yang semakin lemah dan sudah tua, sehingga beliau berdoa kepada Allah agar diberi kesyahidan, dan Allah pun mengabulkan doa tersebut. Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh pada saat menjadi imam sholat subuh
oleh seseorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'a. Abu Lu'lu'a ini dengan menusuk Umar bin Khattab gitu ya. Dia yang membekam, mengumpulkan menggunakan pisau selama 6 kali tusukan. Nah, kemudian setelah itu Umar dibawa pulang ke rumahnya dengan kondisi tak sadarkan diri dan darah pun mengalir dari tubuhnya gitu. Para sahabat pun kemudian mencoba membangunkannya dengan waktu sholat yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar pun seketika terbangun dan sholat. Setelah itu dirinya bertanya, siapa orang yang telah menikamku? Para sahabat pun menjawab, dan setelah itu Umar merasa bersyukur bahwa dibunuh bukan oleh orang yang beriman, melainkan orang yang tak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disitulah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia. Lalu yang ketiga ada kisah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Bagaimana kisah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan? Menjelang wafat sahabat ini atau Utsman ditimpa cobaan yang memberontakan, yang dahsyatnya bahkan para pemberontak tega mendebas dan menusuk sahabat Utsman hingga akhirnya meninggal dunia. Beliau wafat dalam kondisi tengah berpuasa dan membaca Al-Quran. Dalam kitab Tari Al-Tabari dijelaskan bahwa jenazah sahabat Utsman sempat dibiarkan tak dimakamkan selama 2/3 hari. Nah, bagaimana ya kita aja kalau misalkan yang udah meninggal terus dibiarkan dalam 1 hari, itu ngerasa gimana ini Utsman dibiarkan dalam 2/3 harian. Nah, sang Khalifah Utsman ini kala itu dalam kondisi berpuasa dan memilih menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran daripada melawan pemberontak. Nah, jadi gimana ya, jadi ada bahasa diam itu adalah emas, jadi mending kita diam aja daripada kita memberontak gitu ya. Nah, namun setelah itu masuklah tuh ada 2 orang pemberontak lalu menyabetkan si pedang itu kepada tubuh Utsman. Lalu mereka menusuk tubuh Khalifah Utsman hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Dan sahabat mulia Nabi Muhammad SAW ini wafat dalam usia 82 tahun dan wafat dalam kondisi syahid karena Utsman ini meninggal saat ia berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Masya Allah. Nah, di kisah yang keempat ini yaitu adalah kisah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kisah ini terjadi di saat pada bulan puasa Ramadan yang paling menyedihkan pada tahun Ramadan tahun 40 Hijriah. Menjadi tragedi berdarah tertubuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamatullah wajhah. Aksi pembunuhan itu sangatlah kejam dan sungguh biadab. Asalnya Sayyidina Ali adalah kerabat dekat sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Nah, Sayyidina Ali penuh cobaan berat di mana di masa kepemimpinannya itu beliau difitnah, dicerca dan dianggap kafir oleh para pembencinya, hingga akhirnya beliau dibunuh dengan keji di bulan puasa Ramadan. Ironisnya, pelaku pembunuhnya ini adalah bukanlah seorang kafir, bahkan dia adalah seorang ahli ibadah yang rajin berpuasa, bahkan tahfidz Al-Quran. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu adalah sahabat Rasulullah. Ini berani gitu ya, seorang yang ahli ibadah, dia tahfidz Al-Quran juga, dia berani sekali untuk membunuh sahabat Rasulullah yang ahli ibadah juga gitu, apalagi di bulan puasa Ramadan. Astagfirullahaladzim. Jadi kesimpulannya semua pasti dengan dengan kematiannya itu akan berbeda-beda, wafatnya akan berbeda-beda. Contohnya Sayyidina Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh, Utsman dibunuh, tapi Rasulullah
karena sakit pasti berbeda-beda gitu ya. Apalagi ini seorang khalifah, pasti cobaannya berat. Yang yang membencinya pun juga pasti banyak gitu. Jadi pasti ada aja gitu ya yang pengen, "Wah, si ini mati, ayolah cepat mati si ini." Pasti ada aja gitu orang yang syirik kepadanya. Lalu obat, apa ya, buat pelajaran dari kita yang masih di dunia, ayolah berbuat kebaikan dan kumpulkan amal amal kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.